Perkenalkan, nama saya Krisanto Fernando Malo dengan NIM 2252 14039. Baik, di sini saya akan membuat video tentang tugas UTS mata kuliah penukar kalor, di mana kita disuruh membuat resum dari artikel ilmiah yang berkaitan dengan alat penukar kalor yang membahas alat yang sama atau sejenis. Yang pertama, artikel yang pertama, analisis pengaruh efektivitas perpindahan panas dan tahanan termal terhadap rancangan termal alat penukar kalor sel dan tub. Nama penulis Chandrasa Soekardi. Identitas paper, nama jurnal, volume, edisi, tahun, halaman, sinergi, volume 19, nomor 1, Februari 2015, 19-24. Tujuan riset dari artikel ini, yang pertama, menganalisis pengaruh rata-rata faktor efektivitas perpindahan panas dan faktor koefisien perpindahan panas global terhadap dimensi utama hasil perancangan APK sel dan tub. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi perancangan yang paling optimal, yaitu kondisi perancangan yang memberikan hasil desain berupa dimensi utama yang paling ekonomis. Lokasi riset, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. Metode yang digunakan adalah metode efektivitas NTU untuk menganalisis dan merancang APK, alat penukar kalor, sel dan tub, dengan melakukan serangkaian eksperimen menggunakan variasi nilai efektivitas perpindahan panas dan koefisien perpindahan panas global. Untuk hasil perhitungan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu pengujian dengan 9 kondisi perancangan yang berbeda, dimensi utama APK yang paling ekonomis dapat diperoleh dengan menggunakan efektivitas perpindahan panas 35% dan koefisien perpindahan panas global 2100 watt per meter persegi dikali K. Kondisi ini menghasilkan jumlah tub paling sedikit 79 tub dan diameter sel terkecil 25 cm. Meskipun memiliki kecepatan rata-rata, aliran di dalam tub paling besar dibandingkan dengan kondisi perancangan lainnya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari hasil riset ini. Kelebihan dari riset ini adalah metodologi yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi berbagai parameter yang mempengaruhi perancangan APK. Namun kekurangannya, penelitian ini hanya fokus pada parameter efektivitas perpindahan panas dan koefisien perpindahan panas global tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi atau biaya operasional secara langsung. Selain itu, pengujian studi dan referensi relatif terbatas pada jumlah artikel dan variabel perancangan. Bagian yang akan digunakan dalam paper. Bagian yang akan saya gunakan adalah metode analisis dengan konsep efektivitas NTU untuk merancang alat penukar kalor, khususnya metode perhitungan dimensi utama APK, jumlah tub dan diameter sel, serta hubungan antara efektivitas perpindahan panas dan tahanan termal dengan kinerja termal alat penukar kalor. Baik, selanjutnya pada artikel yang kedua dengan judul Desain dan Rancang Bangun Alat Penukar Kalor Heat Exchanger jenis sel dan tub. Nama penulis Barry Septian, Amiral Aziz, dan Paul David Ray. Identitas paper, nama jurnal, volume, edisi, tahun dan halaman, Journal Baut dan Manufaktur, volume 3, nomor 1, April 2021, halaman 53-60. Tujuan riset yang pertama, merancang dan membangun alat penukar kalor jenis sel dan tub berbasis standar tema. Yang kedua, menghitung dan membandingkan hasil perhitungan manual dengan aplikasi HTRI untuk memvalidasi desain alat penukar kalor. Lokasi riset Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta dan BPPT. Metode yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan pendekatan desain termal dan mekanikal perpindahan panas. Dihitung dengan metode Sigma LMTD dan NTU. Simulasi dan verifikasi dilakukan menggunakan software HTRI, fluida, oli sisi tub dan air sisi sel dari karbon, steel ASTM A106, tub dari stainless steel SS304. Desain mengacu pada standar tema untuk menjamin efisiensi dan kekuatan alat. Untuk hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alat penukar kalor jenis sel dan tub yang dirancang memiliki kemampuan perpindahan panas sebesar 7.117,5 Watt. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak HTRI, luas permukaan perpindahan panas yang dibutuhkan adalah sebesar 8,27 meter persegi. Sedangkan hasil perhitungan manual menghasilkan luas permukaan sebesar 9,09 meter persegi. Nilai rata-rata perbedaan temperatur logaritmik yang diperoleh adalah sebesar 10,51 derajat Celcius. Desain alat penukar kalor ini menggunakan konfigurasi tipe AEL dan terdiri atas 166 buah tub. Selain itu, dari hasil analisis mekanikal, tegangan longitudinal yang bekerja pada sel adalah sebesar 358,25 PSI. Sementara tegangan pada tub sebesar 95,61 PSI. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa desain ini tidak hanya memenuhi aspek perpindahan panas, tapi juga aman secara struktural dalam menahan tekanan kerja selama pengoperasian. Kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang menonjol. Yang pertama, desain alat penukar kalor disusun secara lengkap dengan mencantumkan spesifikasi teknis dan analisis tegangan, baik pada bagian sel maupun tub. Selain itu, penelitian ini juga melakukan validasi hasil desain menggunakan perangkat lunak HTRI, sehingga memberikan keakuratan dan keandalan dalam hasil perhitungan, baik dari sisi termal maupun mekanikal. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah tidak dilakukannya uji eksperimen secara langsung untuk mengevaluasi performa alat yang telah dirancang. Bagian yang akan saya gunakan dalam paper saya akan menggunakan bagian perhitungan Sigma LMTD dan desain luas permukaan perpindahan panas untuk pembahasan efisiensi termal. Selain itu, data tegangan longitudinal akan digunakan untuk mendukung kajian kekuatan mekanik, desain heat exchanger cell and tube. Selanjutnya pada artikel yang ketiga dengan judul Studi Perhitungan Alat Penukar Kalor Tipe Cell and Tube dengan Program Heat Transfer Research. Nama penulis IBCR Setiadi. Identitas paper Jurnal Rekayasa Mesin volume 13 nomor 1 Maret 2013. Halaman 67 sampai 77. Pertama, tujuan riset. Untuk menghitung dimensi alat penukar kalor tipe cell and tube menggunakan metode analisa komputerisasi heat transfer research in HTRI dan metode analisa perhitungan manual, serta mengetahui kualitas berdasarkan koefisien perpindahan kalor keseluruhan, faktor pengontoran, dan penurunan tekanan. Dengan lokasi riset PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Metode yang digunakan melakukan perhitungan dimensi alat penukar kalor tipe cell and tube, satu pas sel dan satu pas tube, aliran berlawanan dengan fluida panas berupa gas amonia dan fluida dingin berupa air, menggunakan perhitungan manual dan program HTRI, kemudian membandingkan hasilnya. Kemudian pada bagian hasil, alat penukar kalor yang dirancang memenuhi syarat minuman
syarat minimum dari faktor pengotoran yang telah ditetapkan. Nilai efektivitas perencanaan bernilai 79% dan faktor pengotoran bernilai 0,00141 derajat Celcius meter persegi per W. Terdapat perbedaan hasil perhitungan antara metode komputerisasi dan manual karena ketelitian perhitungan program lebih akurat. Kualitas alat penukar kalor meningkat sebanding dengan menurunnya nilai faktor pengotoran, menurunnya nilai penurunan tekanan, dan besarnya dimensi alat penukar kalor. Pada bagian kekurangan dan kelebihan riset, kelebihan perancangan alat penukar kalor terlebih dahulu sangat efektif untuk mengurangi biaya produksi daripada membeli alat penukar kalor yang sudah jadi. Kekurangan, tidak dibahas pemilihan material, dimensi nozzle, cara pengelasan dan perencanaan peralatan pendukung seperti gasket, flange, T-root, dan ball and nut. Bagian yang akan saya gunakan dalam paper saya, metode perhitungan dan analisis alat penukar kalor tip cell and tube, serta perbandingan hasil antara metode perhitungan manual dan komputerisasi, analisis pengaruh parameter seperti faktor pengotoran dan penurunan tekanan terhadap kualitas alat penukar kalor. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.